Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai semuanya. Selamat datang kembali di The One and Only Eikyo Media. Sebelumnya biar kalian gak ketinggalan seputar kita-kita, kalian bisa banget melipir ke akun Instagramnya Om Hige di @tresnayusa. Terus ada akun Instagramnya Eikyo Media di @eikyomedia, dan akun Instagramnya Om Herdi di @herdianyadi. Balik lagi di episode mengomentari ya Kamen Rider Revise. Kamu memang the best gitu ya akhir-akhir ini gitu. Hancur, kerennya gitu, keren lah pokoknya, bagus gitu. Masih berlanjut gitu ya kekerenan dari si Revise ini gitu. Episode ke-26 sekarang adalah tematik dari kematiannya Kagero. Iblis yang awal-awalnya sangat ditampilkan menyebalkan, meski di pertengahan jadi agak kocak dengan rasa interestnya si Kagero ini sama Kari buatannya si Sakura. Heran gitu, ada kesedihan terasa dari musnahnya wujud Kagero yang menyebalkan. Veil balik lagi ke dalam wujud demons. Enaknya Veil ini adalah iblis yang emang semayam di belt gitu ya. Enak aja gitu, dia nggak perlu susah-susah untuk masuk wujud. Meskipun dia mampu gitu. Contoh kasus minggu kemarin di mana dia ngendaliin Genta, Igarashi ataupun Junpei dengan sangat leluasa di sana. Nah, Veil ini balik dalam wujud demons dengan menjanjikan kekuatan besar kepada Orteka sebagai Kamen Rider Demons. Eksperimen batu Gifusama ditembaki oleh George dan juga Hideo di Phoenix untuk mengukur seberapa kuat ketahanan dari batu Gifusama tersebut. Episode ini berjalan sangatlah baik, ringkas, lugas, dan tidak bertele-tele. Semua memiliki arti. Hideo Akaishi yang mukanya Showa banget ini sudah pas dengan semua alur ini. Vibe Showanya jadi agak keren gitu. Pokoknya ada banget lah di sini gitu. Bagus sih. Dan episode ini sebetulnya merupakan tribute utama untuk Daiji yang selalu bertikai dengan Kagero. Daiji semakin kuat karena kekejaman dari Kagero, dan Kagero jadi berbalik jadi semakin lemah gitu karena kebaikan Daiji dalam kehidupan kesehariannya. Semua amarah dan pertengkaran selalu terjadi antara Daiji maupun Kagero. Kagero merasa pride juga dengan fakta bahwa Gifusama ataupun yang dia sebut sebagai last boss ada hubungannya dengan mereka. Obrolan di ruang tengah keluarga Igarashi antara Iki, Daiji, dan Sakura membahas mengenai apa yang telah terjadi. Mereka juga mempertanyakan apa sebetulnya eksistensi mereka di sini. Untuk apa mereka di sini gitu, di dunia ini. Apakah mereka ini murni manusia ataupun memang iblis aja? Tanpa dorongan iblis berwujud, mereka menyangka bisa saja gen iblis memang diri mereka sendiri, keturunan Gifusama. Dibecandain lalu sama si Vice dan juga si Rovkov gitu. Katanya Vice kalau ketemu sama Gifusama pengen minta uang jajan. Vibes keputusasaan atas apa yang telah terjadi ini pastinya ya. Dan juga kelihatan banget gitu kerisauan anak bungsunya dapat banget di sini. Sumpah loh, ini Om Hige gitu sampai ngajak adik kandung gitu dan saudara juga buat react nonton episode 25 dan juga 26 dari Kamen Rider Revise ini. Nah, adik Om Hige ini bilang gitu beberapa kali bahwa karakter development mereka alias aktor dan aktris dari Revise ini emang keren banget penjiwaannya. Udah kayak kita nonton dorama ataupun drakor gitu. Facial expressionnya ini semua dapat gitu. Itu menurut orang awam yang belum tahu tentang Kamen Rider gitu. Gimana nih gitu, apa mereka masih bilang begitu ya? Kalau kita liatin gitu actingnya dari si Toma, Emu ataupun Lord Takeru. Suasana kacau gitu ya. Lanjut lagi gitu, Sakura yang mendatangi Weekend, Daiji yang OTW gelut sama Kagero terus mendatangi Phoenix, dan Iki yang ketemu dengan Busang di sana. Di lain sisi ya, kita loncat scene ya. Si dokter cantik kita akhirnya muncul dengan kontras yang terang dan wadidaw banget gitu, membicarakan tentang item tambahan untuk Revise dan juga Live. Di mana di sana juga memiliki konsekuensi sendiri atas item tersebut. Di sana bisa kita lihat ya, ada item buat Revise dan juga si Live di sana. Sempet kesel juga karena si dokter cantik ini diperlakukan semena-mena sama si Kagero gitu. Karena ia tiba-tiba datang dan ingin item power tersebut dia rebut dari tangannya George. Gak jadi kesel gitu karena nanti Kagero musnah. Gak juga sih, sedih sih tetap ya. Nampak banget gitu di sini George juga mengkhawatirkan bagaimana Daiji nantinya. George ini khawatir takut Daiji musnah dan Kagero malah yang ada di secara realnya di dunia nyata gitu. Malah jadi si Kagero. Dia juga sempat kesal gitu dengan keputusan dan datangnya dari Hideo Akaishi di sana. Hideo melihat bahwa mungkin ada potensi kuat lain jika Kagero yang menang. Bisa aja Kagero memberikan keuntungan besar dengan berada di pihak Phoenix. Hideo memerintahkan George untuk memberikan item tersebut. Hideo dengan wajah jahat organisasi Showa dahulu ini ingin agar semua berjalan sesuai apa kehendak dirinya. Hideo tidak masalah siapapun di antara Live ataupun Evil yang akan selamat. Makin sini si George ini makin terasa humanis dan juga peduli ya. Entah dia udah perlahan sadar bahwa disetir Hideo pun berdampak sangat buruk bagi sekitar. Melihat bagaimana Deadman berbuat itu pun strategi Hideo ya. Hideo makin maruk gitu dan juga serakah gitu. Ada juga sisi peduli George yang tumbuh mungkin akibat kisah kelam dari keluarga Igarashi yang ada sangkut pautnya juga dengan bapaknya.
Di tengah ibunya Iki alias Yukimi yang gak pulang-pulang ke rumah, datanglah Busang di sana. Tadi sambil menjelaskan bagaimana ini semua bisa terjadi. Ya, Busang. Dia berkata dia bukan teman Genta Igarashi, tapi dia adalah teman Junpei Shiranami alias nama asli dari Genta. Gila, ini sih agak merinding gitu vibes-nya gitu ketika Busang bercerita perihal hal tersebut. Cerita ini juga saling bersahutan ya, dan saling menjelaskan antar scene-nya tentang detail kejadian Junpei Shiranami. Cerita yang dijelaskan juga oleh Masumi karena ditanya oleh Sakura Igarashi yang tadi datang ke weekend. Kala itu Junpei adalah pemuda sekarat. Nah, dengan dalih diselamatkan, dia juga menjadi tambahan objek bagi kepentingan militer. Sel Gifusama memang menyelamatkan nyawa Junpei, namun akibat dari itu dan tujuan setelahnya memiliki variabel yang sangat beragam, saling berkesinambungan. Junpei yang malang gitu, kasihan gitu di sini ya. Tempat militer pemerintahan bernama Noah adalah kali bertemu Junpei dan juga Bu untuk pertama kalinya. Busang adalah seseorang dengan background militer di masa lalu. Hal itu juga lah yang menjadi basic alasan mengapa di episode awal Revise ini vibes intelijensi dari Busang ini terlihat lumayan hebat gitu. Ya ini alasannya gitu. Sasuga Hanta Kinoshita-san membangun cerita yang epic. Busang ini tentara Noah juga gitu, bersahabat dengan Junpei yang saat itu berkondisi buruk. Noah dengan proyek militer kuat berbasis iblisnya mengobjekkan Veil dan juga Junpei Shiranami. Ingat kisah Jin Takayama ya? Takayama Jin gitu, alias Kamen Rider Amazons Alpha yang ingin memusnahkan hasil kegagalan dari proyek Amazon. Junpei pun diperlakukan seperti itu dengan memusnahkan level tinggi dari iblis yang gagal. Ini sih kelihatannya bukan iblis ecek-ecek yang dilawan, itu kelihatan ya. Perbedaannya dengan Alpha cuma Junpei ini dipaksa gitu, bukan atas dasar keinginannya sendiri. Atas tanggung jawabnya sendiri juga bukan gitu. Vibes kamera di sini juga jadi kayak Kamen Rider Amazon gitu, ngeri-ngeri sedep pokoknya ya. Nah, bergelut dengan iblis setiap hari kala itu membuat Junpei terkikis perasaan humanisnya gitu. Dia menjadi bengis. Sampai Junpei bertemu dengan Yukimi dan pergi keluar dengan susah payah dari jeratnya Noah. Namun dalam final vital battle tersebut Junpei kehilangan kesadaran dan juga ingatannya. Cuma yang jadi penasaran sih cerita dibalik Junpei yang merubah identitas wajah, mimik dan juga nama gitu. Ini berkesinambungan dengan episode khusus web mereka gitu ya. Nanti deh kita review juga ya episode yang itu gitu, bagaimana proses lengkap dan bagaimana hal itu bisa mendasari jawaban ini. Masumi yang juga merasa bersalah akan semua yang ia lakukan juga yang membantu Junpei keluar dari Noah. Dan wajahnya sepertinya memang terkena luka bakar gitu akibat karma tersebut. Mungkin alasan itu juga gitu yang mungkin dia memakai topeng. Atau bisa juga mungkin alasan Junpei juga ganti wajah atau kayak terkena sedikit damage kehancuran di situ, bisa aja. Setelah Junpei keluar dari Noah, tim Deadman mencuri batu Gifusama, pasti dikemudikan oleh Hideo Akaishi. Fights menarik banget gitu, bertanya dulu kan samaan ya gitu, kenapa sekarang berbeda kubu dan berantem gitu. Ya jawabannya adalah monopoli Akaishi juga ya hadir di sini gitu. Menarik banget sumpah, ini alur episode 26 gitu, gila ya. Om Hige jadi mengingat gitu bagaimana si writer kita Hanta Kinoshita memberikan plot Junpei menjadi Igarashi yang cenderung bodoh dan tidak bisa apa-apa sekarang gitu adalah sebuah perbedaan yang sangat jauh. Dan ini jadi merasa sangat menyedihkan. Mengerti gak kalian ya? Kayak menutupi kisah aib dengan kehilangan pikiran. Dan sebelumnya kayak kesakit hatian juga sebelum-sebelumnya banyak ya, tragis dan lain-lain, menjadi karakter konyol yang kosong. Meski kita sama-sama tahu dan menduga dari awal bahwa Igarashi Genta terlihat bukan orang yang sembarangan. Ternyata memang benar, cuma Om Hige merinding aja gitu di bawah alurnya cukup tragis seperti ini. Woi, tontonan bocah gitu ini ya, kenapa kompleks dan sangat menarik gini kesannya gitu acara pagi-pagi ini. Dengan item tadi, pertarungan 1 lawan 1 secara fisik antara si Life dan juga Evil pun dimulai. Pertarungan Daiji dan Kagero. George setelah tahu koordinat dari Kagero langsung dengan panik mengabari Sakura dan juga Iki. Asli di sini paniknya si George ini kelihatan gitu, di samping dia nggak suka kali ya kalau misalnya berpartner langsung sama iblis terutama Kagero. Dia juga nggak mau gitu kehilangan rekan Phoenix-nya yakni Daiji. Entah juga dia kayak ini gitu, keinget omongan Daiji gitu masalah si Hiromi itu yang dulu ya. Keren banget gitu jadinya gitu. Daiji ya mantas gitu jadi Kagero, nyebelinnya dapat, aktingnya bagus banget. Pada akhirnya Daiji dan Kagero ini nyatanya memang bukanlah satu kesatuan gitu. Cuma aktingnya bagus lah pokoknya. Sakura yang di tengah jalan malah dihadang oleh Aguilera sama, membeberkan suatu kesan yang menarik. Makna kekuatan adalah tujuan. Itu kejujuran dari tujuan. Ketika Sakura dulu kehilangan makna kekuatan karena selalu bias, dia berada di jalan siapa dia nggak tahu, makanya jadi lemah. Dan Aguilera sekarang jadi lemah karena dialah yang menjadi bias dalam memandang tujuannya sendiri. Aguilera jadi melempem dan bingung di mana sebetulnya ia berpijak. Emang bagus sih menurut Om Hige gitu, perkara membicarakan hal serius, Sakura dan Aguilera lebih baik bertengkar ataupun gelut dengan mode human form. Jangan Kamen Rider dan juga Deadman gitu. Ini jatuhnya jadi lebih drama. Keren ya gitu, Revise itu bagusnya ya nggak apa-apa gitu di satu episode. Nggak semua harus berubah jadi rider gitu, asal screen time-nya berarti. Lebih baik kayak gini, lebih ngena.
Cuma Om Hige nggak lihat gitu kemana Gotamaki. Wajar aja gitu kan. Pemandian air panasnya juga tutup. Kagero semakin lemah karena Daiji sudah kukuh sifat dan juga mentalnya, sedangkan Daiji menjadi kuat karena tempaan real life dan juga kekejaman dari Kagero. By the way, darah Aguilera ini kental banget gitu, diperlihatkan jelas untuk acara bocah di pagi hari gitu. Aduh, bye-bye deh ya Revise gitu. Dan juga Bebek Aguilera gitu, semoga mendapatkan keteguhan hati menjadi sisi humanis yang full dan hero gitu. Kedepannya semoga menjadi seperti itu. Kalau enggak takutnya bubuk gitu sama Demons hancur. Cuma menariknya adalah Sakura kuat karena tempaan Aguilera dan juga Aguilera lemah karena melihat Sakura kuat fisik dan mental. Ini kasusnya nggak beda gitu, jauh gitu base-nya dengan Kagero. Malah Om Hige ngerasa kayak mantasnya Aguilera ini adalah wujud iblis dari Sakura. Kayak lebih cocok aja gitu. Lanjut lagi di tengah pertarungan penting Daiji, Ortega ingin mengacau. Veil yang balik lagi ke sabuk Demons membuat kesenangan yang kejam bersama Ortega. Jack Revise sudah bukan lagi lawannya Demons Veil sekarang. Balik lagi ke inti acara episode 26 ini. Di menit 18:23 kita lihat Rider Punch dari live ini mengenai Evil, sehingga bagian sisi kiri kepala form Evil ini retak. Form retak lagi gitu guys ya, meski kelihatannya kayak hampos gitu. Bukan retak gitu kayak jebol dan merembes gitu ke dalam gitu. Pukulan telak live ini sangat berbahaya. Intinya ini vibes-nya gitu lumayan kena. Bagaimana kita disadarkan dengan seseorang yang jahat, tapi di satu sisi kita juga dapat kekuatan dibantu sama dia. Gara-gara Kagero itu, meski sering ambil alih tubuh dan juga mengganggu, tapi pas sosok tersebut mati kayak, oh gini men gitu, rasanya kok agak nyesek gitu ya. Gitulah, ngerasa nggak kayak makanya gitu Daiji juga bilang terima kasih banyak gitu sama Kagero gitu di akhir ya. Karena Kagero juga bisa dibilang ya mentor dan guru Daiji juga gak sih? Beda vibes gitu dibandingkan hubungan Vice dan juga Iki. Ini sih Kagero Daiji ini kayak love-hate friendship gitu jatuhnya ya. Porsi bertarungnya ya cukup gitu, dan dramatis juga bagus lah di sini, keren gitu. Sedihnya juga iya. Momen tersedih adalah perlahan menuju musnah. Si Kagero ini merangkak menuju Daiji dengan membawa Holy Wings Vice Stem. Ingat ya, bukan Holy Wings yang itu. Kamen Rider Holy Life ini sudah tertulis di situs resmi adalah form super, bahkan final form gitu ya, berbasis motif gagak albino. Diakses dengan menggunakan Holy Wing Vice Stem dalam Two Side Driver. Form ini juga merupakan paduan evil vibes. Daiji pun lalu berubah menjadi Holy Life dan juga menyabet Ortega secara langsung. Keren banget, vibes-nya no debat pokoknya. Di episode mendatang, Daiji ini resmi bertarung sebagai Holy Life, dan terlihat juga nanti ada ibunya yakni Yukimi Igarashi yang akan bercerita bagaimana Junpei ataupun Genta ataupun ayah Igarashi sang Kyodai secara rinci terhadap mereka. Terlihat bagaimana Yukimi ini tegar, dan itu mungkin alasan mengapa dia awalnya juga sangat takut ya ketika anak-anaknya berubah menjadi Kamen Rider gitu semua. Dan kegilaan Ortega di minggu depan akan semakin sadis, semua dijadikan gifterian kayaknya sama dia gitu. Semua di stempel jadi gifterian gitu semua. Parah sih. Ini baru episode 26 gitu. Semua bisa aja terjadi ya ke depannya gitu. Bisa aja nanti Ortega tumbal terbaik Gifusama, dan bosnya adalah bukan Ortega, bisa aja. Bisa aja dia berkembang jadi terus final boss. Bisa aja juga menyatu dengan Gifusama. Bisa aja malah Junpei ataupun Igarashi Gentala yang berhubungan langsung wujudnya dengan Gifusama lagi. Entahlah, semua gitu bisa banget terjadi. Pokoknya semakin seru aja Revise ini, semakin bisa dinikmati. Oke guys, pokoknya silahkan tulis di kolom komentar sebagai forum ini. Terima kasih telah menonton juga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.